Yang pertama ingin kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Puskesmas, Bapak Dr. Haji Salim Jindan, yang telah memperkenankan kami ya untuk bisa menggunakan aula puskesmas ya. Ya. Jadi saya sangat terima kasih. Ini salah satu bukti dari bentuk sinergitas kita antar lembaga, antar instansi. Jadi kalau KUA itu kan kepalanya Menteri Agama, kalau Pak Puskesmas kepalanya adalah Menteri Kesehatan. Ya semuanya adalah membantu dari Bapak Presiden. Nah, jadi masing-masing kita ada kepalanya, tapi kita bersinergi ya bersatu untuk melaksanakan program-program yang ada titik kesamaannya. Jadi sekaligus juga kami mohon maaf kalau kami merepotkan Pak Kapus dengan kedatangan kami jadi repot ya, jadi mengganggu kenyamanan di lingkungan puskesmas. Ya mohon maaf. Selanjutnya kepada peserta ini kami sampaikan ucapan ya selamat ya, karena mungkin baru kali ini ya untuk bimbing itu di puskesmas ya sepanjang hayat kandung badan ya baru kali ini ya. Biasanya kita di KUA sana ya bisa dilihat tadi ya kondisinya ya seperti itu adanya ya, tempatnya mungkin ya dalam tanda petik masih agak ya belum rapi, terus nggak ada AC-nya juga ya, dan lain sebagainya ya, sebuah kekurangan. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini nanti bisa menular ke kita ya. Jadi jangankan ruang aula, ruang saya aja ada AC-nya. Iya, ada AC alam doang Pak, apa kapus. Iya, kalau lagi angin enak, sering-sering. Iya, ya. Jadi kalian beruntung ya, para calon pengantin kali ini bisa berkumpul di sini di tempat yang relatif bagus, representatif dengan AC dan ruangan yang segar, sehat, ya. Makanya manfaatkan momentum yang baik ini untuk bisa mengambil manfaatnya ya. Kemudian kami sampaikan bahwa kegiatan ini rutin Pak Kapus, Pak Kapolsek. Ya, jadi memang sejak dulu sebenarnya ya, cuma itu digalakannya itu baru beberapa tahun terakhir ini, dan lebih digenjot lagi pada 2 tahun terakhir ini ya. Jadi untuk bimbingan pernikahan, betul Pak Kapus bilang tadi, memang nanti 2025 itu akan wajib ya, bimbingan pernikahan itu sifatnya wajib nanti. Kalau sekarang masih sunnah muakkadah kalau bahasa ini ya, ditekankan tapi belum wajib, mendekati wajib. 2025 nanti akan menjadi prasyarat ya, jadi wajib sebelum itu bimbingan nikah tidak boleh nikah dulu ya. Dan nanti itu rencananya 3 bulan sebelumnya Pak Kapus memang ya. Jadi mau nikah bulan katakan April ya, atau April misalnya mau nikah, itu 1 Januari itu harus sudah bimbingan pernikahan, ada penyuluhan, itu nanti arahnya ke sana ya. Kalau sekarang ini ya yang mau nikah 2 minggu ya ayo, yang mau seminggu ya silakan, yang mau nikah yang penting ikut aja lah ya, daripada tidak ya, mendingan ikut ya. Nah nanti 2025 itu akan wajib, dan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan itu harus bimbingan dulu, begitu ya. Baik. Kalau itu tidak jaga pasti namanya perikatan itu mengatasnamakan Allah, ada nanti perjalanan dalam pernikahan itu banyak gonjang-ganjingnya dan cobaan-cobaan. Silakan dibuka di Quran, misalkan Ghazal itu apa? Yang Nabi dengan Allah dan Tuhannya itu misalkan begitu. Kita sudah terikat dari sejak kita diciptakan masih di alam arwah, itu kita juga ada ikatan misalkan begitu. Kita sudah hidup menikah, ada lagi ikatan misalkan begitu. Kuat dan suci. Maaf, hewan juga nikah, hewan juga kawin, tapi nggak ada ikatan misalkan begitu. Dia selesai dengan kawin sama siapa bisa. Yang dibilang yang dimaksud misalkan gozol itu ikatan yang kuat, suci dan tidak sembarangan. Ya, saudara-saudara, kita sama orang Muslim itu tidak sembarangan untuk menikah. Persiapannya, kesehatannya, mental, fisik dan sebagainya. Kemudian untuk masa depannya, nikah itu nggak cuma nikah, selesai nikah sudah tinggal di rumah teman-teman seperti tidak seperti itu orang nikah itu. Ada pertimbangannya, ada kesiapannya, ada juga bimbingannya, juga
hal-hal yang perlu dimatangkan. Kan begitu, ya. Jangan setelah kenal nikah selesai tanpa ada pembinaan dan pengarahan, otomatis saudara-saudara ada sekarang nanti akan menghadapi pasti namanya nikah itu ibaratnya perahu ada di tengah lautan. Anginnya tidak ada, gelombangnya pasti ada. Gelombangnya ada, anginnya tidak ada, nakodanya sama di dalam perahunya itu bisa saja ada permasalahan pasti kalian hadapi, pasti akan hadapi. Pernikahan itu jangan dipandang wah kita bakal bahagia, belum tentu. Ini di antara kita nih yang saya udah nikah, Pak Habib nikah, ini udah nikah semua, kelihatannya tenang-tenang. Di dalamnya itu banyak ujian-ujian yang akan dihadapi. Ya untuk itu hari ini kita dimanfaatkan untuk adik-adik kalau nikah ini untuk mempersiapkan diri, kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting, yang perlu saya sampaikan terkait dengan kerawanan di pernikahan, KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ketua KUA terkait dengan judi online. Itu sudah banyak ke kantor polisi yang ada permasalahannya, rumah tangganya, KDRT dan sebagainya. KDRT itu belum tentu suami mukulin istri. Istri mau intimidasi suami sama KDRT juga. Anak nyakitin orang tua nyakitin anak, itu KDRT juga. Bisa juga melanggar perlindungan anak. Jangan dikira terus si istri ini nyakitin suami, kemudian itu bukan KDRT juga. Ya, jangan mentang-mentang suaminya kuat, laki-laki, kemudian nyentil istrinya KDRT. Kemudian istrinya membuat kata-kata verbal, lah lu kayak gini, itu sama KDRT juga. Ya jangan KDRT mentang-mentang laki-laki jadi sasarannya untuk jadikan pelaku. Tidak, pelaku itu bisa laki-laki bisa perempuan. Di rumah tangga itu yang harus dijaga, ya. Di rumah tangga itu seperti itu. Jangan terlalu terlalu fenomenal, wah bakal banget itu silakan. Gak apa-apa kita harapan rumah tangga. Tapi di dalam perjalanan jangankan sesuai rumah tangga jalan kaki saja, ada paku di jalan, ada bisa serempetan di jalan dan sebagainya. Ada saja di rumah tangga itu ada saja. Ya syukur-syukur saudara-saudara calon pengantin ini siap mental, kepribadian dan spiritual juga jangan ditinggalkan. Bagaimana saudara-saudara ingin mengharapkan sakinah mawaddah warahmah, tapi diri saudara tidak siap. Sembayangnya asal-asalan, mungkin taklimnya asal-asalan, udah ibadahnya asal-asalan, pengen punya anak solehah. Jangan nanti jadi anak yang tolehah nanti akhirnya. Giliran anak yang lawan tuh, kemarin saya belum lama saya amankan motor 19 motor. Ada 29 anak-anak di bawah umur, sudah tengah malam. Saya amankan di sana itu bagaimana pembinaan orang tua? Saya nggak nyalakan anaknya juga, orang tuanya. Kalian ini calon-calon orang tua, calon generasi penerus, bakal punya keturunan, bina sebaik-baiknya. Ya, disiapkan mental pribadinya, disiapkan planning untuk anak dan sebagainya. Jangan cuma merojol aja, nggak taunya nanti anak baru-baruan, lu sih, lalu kan bapaknya, lu kan emaknya, nggak bisa begitu rumah tangga. Kalau nangkongnya ada nenek agak bisa. Begitu, rumah tangga itu gak semudah itu gitu loh. Begitu udah merojol sebagainya, anak bayi kan nangis selama 7 hari. Terus salah-salahan, gua kan pulang kerja capek, gua kan udah sebenarnya masalah-masalah. Gak bisa begitu rumah tangga. Nanti kalian akan hadapin bayi baru 7 hari, melek terus pak, ada sekalian. Begadang sebentar ngek, diangkat ngek, tidur ngek. Bisa-bisa nanti kalau kalian gak siap mental, salah-salahan. Ya, itu. Siapkan dalam pribadian, training, saudara, ada di sekalian, termasuk keuangannya, spiritualnya, material disiapkan. Jangan sampai nggak punya duit, buka judi online, masalah lagi, ujungnya kantor polisi. Dijanjikan kemenangan nggak bakal, judi online itu memberikan kemenangan, tidak. Ya jangan sampai memulai pernikahan ini dimulai dengan niat dan itikat yang baik. Jangan sampai nanti dalam perjalanannya dari sekalian ada masalah.
Semua pasti mau mendoakan sakinah warahmah, sakinah warahmah pasti. Cuman kalau kalian nggak punya niat, ingsun, tidak punya etikat baik untuk menciptakan stabilitas rumah tangga yang baik, nggak bakal ketemu. Ya, makanya seperti itu juga sebagai laki-laki calon nih, kalian sebagai calon bapak, carilah nafkah yang halal. Walaupun sedikit, udah halal. Kalau nggak halal, kalian kasih makan kepada istri, kasih makan kepada anak. Kalau anak nakal, nggak bersalah nanti orang tua. Padahal kita mungkin salah mendidiknya, salah memberi nafkah. Hati-hati. Ya, rumah tangga itu nggak sembarang butuh nikah selesai enggak. Itu sepanjang zaman sampai meninggal, tetap itu di akhirat akan ketemu lagi nanti dengan pasangan kita. Karena kenapa? Tadi misalkan Gorizo itu, ya kalau sudah meninggal di dunia berpisah, di sana akan ketemu. Itu ikatan yang suci itu seperti itu. Kalian melanggar, satu melanggar nih, pasti yang namanya dua jiwa ini disatukan oleh nama Allah. Yang satu bermasalah pasti yang satunya akan berasa. Sinyal itu akan berasa. Coba nanti itu akan timbul di rumah tangga setelah kalian nikah, ada ikatan itu pasti. Kalau ada satunya bermasalah, pasti pasangannya juga akan ada tuh sinyal-sinyal yang bisa timbul, cuman tinggal berasa nggak ada ini. Ya pasti kan begitu. Tentunya dalam persiapan ini ada sekalian matangkan, siapkan mental kepribadian, juga spiritualismenya, yang jangan terlalu yakin kita punya kekayaan, punya kemampuan sehingga kita mau melupakan yang Maha Kuasa. Akhirnya kita nanti bisa sesat dan kacau. Jangan lepas dari spiritual agama, ya, karena rezeki, jodoh, maut, mutu yang menentukan, tinggal kita ikhtiarnya, kita jalankan, kita siapkan. Saya berharap